Habib Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup menang mati di jalan Allah demi membela ulama habaib kiai saudara. Pulang hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, apa udah berangkat kemarin ya ke Pemalang? Apa udah nyampe? Kok nggak datang-datang? Apakah berani maju sendirian? Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir! Rizik Syihab si keturunan pendatang benar-benar telah merusak sejarah Indonesia, wabil khusus sejarah penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Dan inilah dua kesalahan fatal rusak sejarah Wali Songo kebanggaan kita. 1. Sunan Ampel dirusak nasabnya, bahwa beliau adalah putra Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Campa, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu saudara yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. 2. Sunan Gunung Jati dikatakan menikah dengan Nyai Rara Santang, sang ibunda sendiri. Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir! Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Habib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah, muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin, adalah merupakan keturunan dari Ba'lawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kayak dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'lawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ya. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah
wa nasma' wa nunsit fi ma sayuballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Hakul yakin Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imad, waktu itu saya masih netral, artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis, makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Nah, akhirnya mereka membuat, tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para naqobah, nasabah ya internasional yang bisa mengcounter mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Habib Bahar emosi FPI diserang di Pemalan. Hey PWI, kami datang tidak akan mundur. Adapun peristiwa itu terjadi saat ceramah Habib Rizik Syihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu malam 23 Juli 2025. Diduga, bentrok terjadi lantaran masa PWILS mendatangi lokasi ceramah Habib Rizik yang dikawal sejumlah laskar FPI. Akibat kejadian itu, total ada 15 korban luka yang terdiri dari 9 anggota PWILS, 2 orang kelompok FPI, dan 4 anggota Polri. Peristiwa ini memantik emosi Habib Bahar, tak terima FPI diserang. Ia pun mengancam bakal melakukan tindakan tegas. Saya, Bahar bin Smith saat ini, akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat, pulang hidup, menang. Mati dijami membela ulama. Habaib, Kiai, katanya dikutip dari kanal YouTube Sayyid Bahar bin Sumaid Official. Habib Bahar menegaskan bahwa setiap perbuatan harus dibalas dengan setimpal. Sementara itu akhir-akhir ini, banyak masyarakat Indonesia yang justru berbalik arah, banyak yang tidak percaya lagi kalau Habib-Habib di Indonesia itu bukan keturunan dari Nabi. Perdebatan soal nasab Ba'alawi telah selesai, ini disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saat menghadiri haul Kiai Haji Mahfud Syazbullah di Ponpes Al-Huda Jetis, Kutosari, Kebumen, Senin 9 September 2024. Sebabnya, menurut Imad, diskursus itu sudah mencapai kepada kesimpulan bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad, sebagaimana diyakini umat selama ini. Lantas buat kalian ada di kubu mana? Apakah percaya Habib Rizik beserta Habib lainnya yang di Indonesia ini keturunan Nabi? Mohon tulis pendapat kalian ya. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo.